Bidai pengawi saudara-saudari, pada masa ini kita sedang dalam masa menunggu satu pesta yang penting pada hari Minggu akan datang yang kita rayakan, yaitu hari Pentakosta. Beberapa hari yang lalu, yaitu pada hari Kamis yang lalu, kita telah merayakan hari raya kenaikan Tuhan, kembalinya Yesus kepada Bapa. Tapi dalam atau sebelum dia kembali kepada Bapa, Yesus telah memberi satu jaminan kepada pengikut-pengikutnya dan kepada kita semua, di mana dia mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu seperti anak yatim piatu. Aku akan datang kepadamu dan hatimu akan bersukacita." Saudara-saudari, kenaikan Yesus ke surga bukan berarti dia meninggalkan kita, tetapi dia memberi jaminan bahwa kembalinya kepada Bapa, dia sebenarnya mendahului kita, mempersiapkan tempat bagi kita, karena di sanalah tujuan hidup kita, yaitu rumah Bapa di surga. Dan saudara-saudari, dalam masa kita menunggu kedatangan Roh Kudus ini, hari ini Tuhan mengingatkan kita keinginannya yang mendalam, pesannya yang sangat penting, yaitu supaya kita pengikut-pengikutnya senantiasa bersatu. Bukan saja pada pengikut Yesus pada waktu itu, tetapi juga dia mengatakan orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Saudara-saudari, kesatuan adalah keinginan mendalam yang ada pada Yesus bagi kita pengikut-pengikutnya. Tetapi apakah yang boleh menyatukan kita? Siapa yang boleh menyatukan kita? Ideologi saudara-saudari yang ada di dunia ini, kita tahu banyak yang coba menyatukan manusia, tetapi akhirnya gagal. Kesatuan yang diusahakan manusia secara paksa akhirnya rubuh. Ini dibuktikan saudara-saudari seperti yang dilakukan oleh negara-negara komunis. Begitu ketat paksaan mereka itu menyatukan rakyat, tetapi akhirnya tembok kesatuan mereka itu roboh. Kesatuan saudara-saudari tidak dapat dipaksakan kepada manusia. Kesatuan itu hanya lahir, ingin bersatu jika ada cinta kasih, dan jika ada keinginan mau bersatu karena ada tujuan yang baik. Maka itulah saudara-saudari, kita harus hati-hati dengan slogan-slogan yang ada di negara kita ini. Satu Malaysia. Memang ianya baik saudara-saudari, tetapi apakah dapat kita capai cita-cita ini kalau kita rakyat, umat tidak disemangati dengan semangat yang benar? Apakah kita dapat bersatu? Makan bersama pun kita tidak dapat makan bersama, karena masing-masing punya pendirian. Makanan kita ini halal atau tidak halal, bagaimana kita dapat bersatu? Dan masing-masing memperjuangkan dia punya kepentingan sendiri, kepentingan sendiri. Bangsanya yang penting, agamanya yang penting, bagaimana kita dapat bersatu? Maka itulah saudara-saudari, kita kembali kepada pesan Yesus, kembali kepada asas, dan kembali kepada asas. Maksud saya, kita kembali kepada diri kita sendiri,
keluarga kita, dan juga di sekitar kita. Bagaimana kita dapat mewujudkan semangat kesatuan? Kesatuan, saudara-saudari, sekali lagi tidak dapat dipaksa kepada sesiapa. Padahal kesatuan ini, saudara-saudari, adalah datangnya dari Allah sendiri. Allah yang punya sifat community, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tritunggal adalah sumber kesatuan sejati. Dan Yesus, saudara-saudari, menjelaskan kepada kita bahwa yang boleh menyatukan kita ialah kuasa Roh Kudus. Dan terbukti, saudara-saudari, waktu Roh Kudus itu datang kepada pengikut-pengikut Yesus pada hari Pentakosta, orang-orang yang berbagai bahasa, bahasanya tidak sama, tetapi pada waktu Roh Kudus itu turun, orang-orang yang berlainan bahasa itu dapat memahami satu sama lain. Inilah mukjizat yang ada karena kuasa Roh Kudus. Bagi kita yang dikuasai oleh kuasa Roh Kudus itu, kita dapat memahami satu sama lain walaupun berbeda bahasa, keturunan, dan semuanya. Karena kita disemangati oleh semangat kesatuan, yaitu kuasa Roh Kudus. Maka itulah, saudara-saudari, perlu kita sadari kuasa Roh Kudus ini.